Bayangin, sebuah negara mau batalin paksa kontrak super panjang buat pelabuhan strategis dari tangan investor asing. Ganti ruginya bukan main, bisa triliunan rupiah. Australia sekarang lagi di ujung tanduk, berusaha rebut kembali pelabuhan super dari China, tapi siap-siap nombok 50 triliun rupiah. Baru April tahun 2025, Perdana Menteri Albanese janji ke media, apapun hasil pemilu, perjanjian sewa 99 tahun pelabuhan Darwin yang dipegang China bakal dihentikan paksa. Kalau nggak ada pembeli swasta, pemerintah Australia sendiri yang bakal turun tangan pakai dana negara. Nah, pernyataan ini nih yang bikin China panas. Percaya nggak? 12 tahun lalu, pelabuhan Darwin itu cuma pelabuhan kecil, sepi, nyaris terlantar di ujung utara Australia. Karena daerahnya luas tapi penduduknya sedikit, plus ekonomi lemah, pemerintah Australia lama nggak peduli. Laporan audit resmi tahun 2012 nunjukin, alat-alat di sana 68% udah tua bangka. Banyak fasilitas mau rongsok. Bongkar muat tahunan anjlok sampai cuma 2,7 juta ton. Sampai akhirnya di 2015, pemerintah Northern Territory mutusin buat nyewain pelabuhan Darwin. Berharap ada modal luar yang bisa sulap tempat ini. Lebih dari 60 investor minat loh. Tapi, menghidupkan lagi pelabuhan yang sekarat ini jelas nggak gampang. Jalan, dermaga, sistem penyimpanan, alat angkut, semua harus dibangun ulang. Terus, kenapa China, lewat Land Bridge Group, mau ambil resiko sewa rongsokan ini seharga 6 triliun rupiah buat 99 tahun? Jawabannya ada di peta dan ambisi besar. Kita lihat petanya. Darwin ini menghadap Laut Timor, dekat ke Indonesia, dan gerbang ke Pasifik. Buat China, Darwin itu pelabuhan Australia paling dekat ke Asia. Mau kirim suplai militer, energi, atau kapal gede sandar, semua butuh Darwin. Sebagai negara industri terbesar dunia, China butuh banyak pintu buat barang-barangnya. Makanya mereka juga ikut bangun dan sewa pelabuhan di luar negeri. Dan Land Bridge Group nggak main-main. Cuma dalam 3 tahun, mereka gelontorin lebih dari 300 miliar rupiah buat jalan, gudang, alat modern, sistem IT. Pelabuhan Darwin kayak lahir baru. Tahun 2017, nambah lagi 195 miliar rupiah buat lapangan kontainer berpendingin. Hasilnya, bongkar muat dari 16 juta ton di 2015, meroket jadi 30 juta ton di 2024, bahkan tembus 35 juta ton. Jadi hub penting Australia Asia. Walaupun katanya Land Bridge masih rugi buku sekitar 1.200 triliun rupiah di 2024 karena ekonomi dunia, pelabuhan Darwin ini nyumbang pajak 13 triliun rupiah ke Northern Territory. Itu 17% pendapatan daerah. Jadi kalau udah untungin Australia gini, kenapa tiba-tiba mau direbut lagi? Nah, ini dia nih yang seru. Sejak China sewa Darwin, selalu ada aja suara-suara di Australia yang mau ambil balik. Puncaknya pas PM Morrison naik di 2018, yang sering ikutin Barat buat neken China. Hubungan Cina-Australia anjlok di 2020. Morrison sempat mau tinjau ulang sewa Darwin atas nama keamanan nasional, tapi nggak kejadian. Terus PM Albanese kepilih di 2022, awalnya mau ademin suasana sama China, hentiin tinjauan Darwin. April 2025 kemarin, tiba-tiba Albanese bilang mau ambil alih Darwin. Alasannya tetap, keamanan nasional. Katanya aset strategis harus di tangan pemerintah. Tapi apa ini murni soal keamanan atau ada udang di balik batu? Banyak yang bilang ini nggak tiba-tiba. Pemerintah Australia udah setahunan ini ngerecokin pelabuhan, dari audit keuangan sampai penilaian keamanan. Tujuannya satu, cari alasan buat ambil paksa. Kebetulan, pemilu federal Australia dijadwalkan Mei 2025. Suara partai buruh tipis sama oposisi. Biar menang, isu keamanan nasional jadi senjata. Pelabuhan Darwin jadi alat kampanye paling pas. Dan jangan lupa, ada bisikan dari Barat. Pelabuhan Darwin ini cuma 15 km dari pangkalan marinir Amerika. Pentagon bahkan bilang Darwin itu titik suplai kunci di Indo-Pasifik dan janjiin 5 triliun rupiah buat fasilitas militer Australia. Tapi syaratnya, Australia harus ambil alih pelabuhan itu dulu. Kebayangkan logikanya? Padahal Land Bridge Group ini perusahaan swasta, nggak ada bau-bau militer. Oke, kalau Australia nekat, apa konsekuensinya? Pertama jelas, kompensasi gede.
Land Bridge udah investasi lebih dari 11 triliun rupiah. Kalau batal kontrak, Australia harus ganti investasi awal plus potensi keuntungan sesuai kontrak. Totalnya bisa mencapai 49 triliun rupiah. Lebih parah lagi, PDB Northern Territory bisa langsung nyusut 1,2%. Daerah itu udah bergantung sama investasi luar dan ekonomi pelabuhan. Secara hukum internasional juga berat. Kontraknya sah secara hukum komersial Australia. Buat batalin, pemerintah federal harus punya bukti kuat ancaman keamanan nasional. Padahal selama 10 tahun operasi, nggak pernah ada alarm keamanan. Jadi apa Australia siap bayar harga semahal ini cuma buat gengsi politik atau tekanan sekutu? Yang lebih bikin was-was, hubungan dagang Australia-China lagi mesra-mesranya. Ekspor Australia Selatan ke China di 2024 mecahin rekor 47 triliun rupiah, naik 45%. China itu pasar terbesar buat anggur, daging domba, gandum, biji besi Australia. Kalau China balas dendam gara-gara Darwin, industri ekspor Australia sendiri yang kena getahnya. Jadi, ini bukan cuma soal siapa menang siapa kalah. Isu pelabuhan Darwin ini jadi ujian apa Australia dan China bisa tetap ngobrol baik-baik di situasi rumit. Kalau mau solusi, ya harus balik ke meja perundingan. Cari jalan tengah yang adil buat semua. Gimana menurut kalian? Drama pelabuhan Darwin ini bakal berakhir gimana? Jangan sampai ketinggalan update berita dan proyek menarik lainnya dari kami. Pastikan kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Kami bakal terus kasih konten seru dan penting buat kalian. Sampai jumpa!